Rajinlah begadang agar kau jadi bangsa. What's up YouTube? Welcome to my channel, Juni Setio Aji. Don't forget to press the subscribe button. 1, 2, 3, subscribe. Oke guys, jadi di video kali ini adalah video saya waktu stand up comedy, waktu pelatihan tahap 1 di Semarang ya, waktu saya proses berangkat ke Jepang. Dan ini adalah stand up comedy saya yang kedua kali. Sebenarnya yang paling gokil itu adalah stand up saya yang pertama, tapi saya tidak punya videonya. Dan di stand up saya yang kedua ini itu ya karena kurang persiapan ya, mendadak tiba-tiba suruh stand up, jadi ya banyak part-part yang garing, ditambah lagi ambil gambarnya pakai kamera HP yang kurang mumpuni, dan ditambah lagi kayaknya yang ngambil videonya waktu itu kameramennya ngantuk, jadi nggak jelas gambarnya kesana kesini, muter sana muter sini. Tapi ya waktu itu saya lumayan sukses ya, membuat teman-teman saya terhibur dan tertawa. Jadi ini dia videonya, stand up comedy Mario Sepuh B. Juni Setio Aji. Silahkan, selamat menonton. Selamat malam sahabat Sugar, bertemu lagi dengan saya Mario Ozawa. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya di acara Mario Sepuh Yowin. Ya, sebelum acara yang tidak penting ini saya lanjutkan. Tidak intinya saya mengingatkan untuk tidak lupa bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna yang ada di muka bumi ini. Kita harus bersyukur. Banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita, di antaranya nikmat sehat, longgar waras. Coba kalau di antara nikmat itu Anda tidak diberi nikmat waras, tempat Anda bukan di sini tapi di RSJ atau di lampu merah. Untung saja waktu itu ketika saya turun angkatan tidak jadi sentat lagi, saya tidak jadi direhabilitasi. Tapi tetap saja saya direhabilitasi di sini oleh kedua sisi saya yang sangat super, Sensei Suryo dan Sensei Najamuddin, sekaligus dokter kejiwaan. Yang telah membuat saya menjadi manusia super. Dan nikmat itu kita harus disyukuri. Kalau kita menghitungnya ini saya tidak akan bisa. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran, la in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmatnya Allah, niscaya tidak akan bisa. Kita cukup mensyukurinya dengan amalan dan perbuatan. Coba kalau Anda tidak bersyukur kepada nikmat Allah, terus tiba-tiba nikmat Anda dicabut, tiba-tiba hidup Anda dibalik menjadi panas. Terus sekarang musim hujan, ketika Anda di luar itu air hujan masuk ke hidung semua. Terus yang satu lagi, nikmat yang sebenarnya sering kita setiap hari kita rasakan, tapi kadang kita lupa untuk mensyukurinya, yaitu adalah kunci kehidupan, bernafas. Lega. Gitu. Kita lihat sekarang di rumah sakit jiwa. Kan bukan rumah sakit jiwa. Awalnya kok kasih terus. Di rumah sakit umum. Di rumah sakit umum itu di sana orang yang sakit bernafas saja pakai tabung gas LPG 20 kg. Dan itu barangnya mahal pemirsa. Coba sekarang, kalau Anda setiap oksigen yang Anda hirup harus Anda bayar. Uang Anda tidak akan cukup, walaupun Anda makan ke Jepang seumur hidup, niscaya tidak akan cukup, betul? Maka dari itu, syukuri. Dan demi nafas yang telah teruskan dalam kehidupanku berjalan, akan menjadi Yang terbaik. Maka dari itu syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Itu.
Sebelumnya kemarin itu kan sebenarnya saya itu ingin tampil pencak silat. Sebulan lebih saya berlatih sebelum acara ini. Setiap hari itu saya berlatih di kelas. Setiap habis dicucikan sore atau malam setelah sepi itu saya pencilaan di sini sendiri, lompat sana, lompat sini, terbang sana, terbang sini. Orang teman-teman tuh melihat itu Juni ngapain itu? Katanya obatnya mulai habis lagi. Terus ujung-ujungnya saya malah diambil suruh tampil stand up. Betul lah. Dan sekarang suruh tampil stand up lagi, mana mendadak pula macam tahu goreng digoreng dadakan, guli 500-an, guli nyol. Tapi tidak apa, karena memang yang namanya disusi itu harus selalu siap walau dalam keadaan apapun. Itu disusi. Mungkin karena saya tidak boleh tampil karena dalam aksi saya itu membawa senjata tajam, bukan senjata tongkat 10 meter dan golok 5 meter. Sekarang itu tongkatnya masih ada di bawah kasur saya. Kalau nggak percaya coba lihat. Itu tongkatnya milik Pak Kantin yang biasanya buat metik buah mangga. Saya belum izin bola. Bentar. Ya, jadi di acara yang pada siang hari ini tuh harusnya kalian itu semangat, gembira gitu loh. Tapi saya masih melihat saja ada spesies manusia yang mengantuk di ruangan ini. Bukan, masih ada yang mengantuk. Jadi begini nih, nanti itu kalian itu di Jepang kerjanya itu begini nih. 8 jam, non stop. Sumaranya deh sih om. 80 ton kalian. Kalau kalian mengantuk, coba bayangkan. Kalian mengantuk tidak konsentrasi, kepala Anda masuk ke vakum cleaner. Lalu otak Anda tersedot menjadi 2 tetes. Maka dari itu di sini saya akan menerangkan cara untuk menghilangkan mengantuk. Baskar. Iya. Iya. Jimat. Pertama. Lurus apa tahu? Pengendalian angin. Sampai. Sing. Lalu push up. Hidup. Terang sekali lagi. Pemandangannya. Jadi yang namanya orang mengantuk itu kadang tidak melulu karena kurang tidur. Kebanyakan makan juga bisa, kayak saya tadi pagi. Terus sebenarnya orang mengantuk itu juga bisa karena kekurangan oksigen yang membawa, kekurangan darah yang membawa oksigen, yang mengandung oksigen yang mengalir di dalam otak. Sehingga karena kekurangan oksigen, kekurangan darah dalam otak, Anda menjadi mengantuk dan otak Anda menjadi buah tetes. Oleh karena itu, bersujud. Dengan bersujud otomatis darah mengalir lancar ke otak, oksigen tersuplai penuh, sehingga Anda menjadi fresh kembali. Itulah gerakan sholat. Dan manfaatnya sangat super sekali. Tidak hanya menjadikan Anda manusia yang kuat, tapi juga manusia yang super. Itulah gerakan sholat. Maka dari itu, tunaikan sholat 5 waktu, tegakkan. Karena itu adalah
tiangnya agama. Sarana untuk kita dekat kepada Tuhan dan cara yang paling baik untuk meraih kesuksesan yang sebenarnya, yaitu kesuksesan dunia dan akhirat. Nah, ya, tema pada siang hari ini itu masih melanjutkan yang kemarin malam itu, yaitu berani sukses meraih cita-cita itu harus dengan berani. Kalau tidak punya keberanian, tidak akan bisa. Jadi, kadang itu saya memahami, ada orang banyak yang pasrah dengan hidup ini dan tidak mau mencoba lagi. Itu bukan karena mereka tidak bisa. Sebenarnya mereka itu bisa sekali. Tapi karena mereka takut gagal lagi, takut kecewa lagi, takut ditolak lagi lamarannya, dan takut ini, takut itu, takut sensei dan sebagainya. Nah itu. Jadi saya terangkan sekali lagi, orang yang berani itu bukan mereka yang tidak mempunyai rasa takut, tapi mereka yang walaupun dia takut sekalipun, tapi dia tetap mencoba sampai akhirnya dia bisa. Saya contohkan, waktu kita wawancara orang tua di gedung PBB. Ya, apa? BBB ya itulah. Itu dijelaskan ada senpai kita. Ya, tidak dijelaskan namanya siapa. Waktu itu dia pulang dari Jepang selesai magang selama 3 tahun. Tentunya membawa uang yang tidak sedikit. Akhirnya setelah dia pulang ke tanah air, membuat perusahaan dan ingin menjadi direktur dan membantu perekonomian ekonomi negara. Tapi ternyata tidak sesuai harapan. Dia membangun usaha A, dia gagal. Pindah lagi usaha B, gagal lagi. Pindah lagi ke usaha C, dia gagal lagi. Sampai akhirnya modal dia habis, dia tersisa. Sampai akhirnya dia harus turun ke jalan ke lampu merah hanya untuk berjualan ballpoint. Bayangkan kalau itu terjadi pada saudara, apakah Anda buat cobaan seperti itu? Habis pulang dari Jepang, buat usaha gagal, tidak punya uang sama sekali, belum nanti omongan tangga kanan kiri. Nah tapi hebatnya senpai kita itu yang tidak dijelaskan namanya, dia tidak menyerah. Dia tetap, saya yakin masih ada harapan, belum tertutup, saya yakin. Dia mulai usaha dari nol lagi. Saya dari Jepang itu dari nol lagi usaha. Akhirnya, singkat cerita, dia membangun usaha, ketemu orang, bini, dia belajar dari kesalahan yang telah dilakukan kemarin, belajar dari kegagalan. Singkat cerita, dia bisa membangun perusahaan dan sekarang sukses. Itu gambarannya. Makanya itu kita harus berani, terutama kalian ini terutama nanti kan ingin jadi pengusaha toh? Yang namanya pengusaha itu harus berani bersahabat dengan resiko. Kalau Anda tidak berani bersahabat dengan resiko, itu bukan pengusaha. Pengusaha harus berani bersahabat dengan resiko. Itu baru pengusaha. Dan salah satu sukses untuk sukses yaitu harus berani Hokoku melapor kepada sensei yang garang. Jadi saya itu kalau Hokoku itu saya mengambil filosofi yang telah diciptakan, yaitu mengambil filosofi Paul yang telah diciptakan oleh calon presiden kita Prabowo Subianto. Tolong berdiri. Mana Prabowo? Saya maju di sini. Maju. Prabowo, ada di calon presiden.
ada nggak? Ya ini saya mengambil filosofi PON yang telah diciptakan oleh Prabowo Subianto. Saya pesan kepada Anda, nanti kalau Anda jadi presiden, ingat pesan saya, Anda jangan jual pulau. Oke? Anda jangan menjual pulau, tapi kalau bisa, belilah negara lain. Kalau bisa. Nah itu, saya mengambil filosofi PON. Jadi pertama kali saya datang ke sini itu, saya melihat saudara Prabowo. Dia itu kalau laporan ke kantor, walaupun tanpa persiapan, hanya modal berani datang ke kantor. Dia ketika di dalam itu karena tidak ada persiapan, cuma modal berani saja. Dia di dalam itu dimarah-marahin. Ngomong tokai, ya ngomong tokai bilangnya tokai, ngomong sumetai, sumetai, Nah itu, tapi Prabowo ini tidak menyerah. Dia akhirnya menemukan filosofi PON, akhirnya dia berlatih kepada PON. Sudimasen pohon sensei. Sudimasen tembok sensei, ilmu serius sekali. Bahkan saking keterlaluannya saudara Prabowo ini, ketika dia ingin buang air besar, dia masuk WC. Dia izin dulu sama kosennya, Sudimasen kosen, ilmu serius sekali. Tapi itu seperti manjur. Dan ketika dia saya melatih, dia berani, dia laporan lagi ke kantor menghadapi garangnya Sendro yang raut wajahnya seperti harimau Sumatera yang siap memberikan Anda kapan saja. Yang saya heran, di raut wajah saudara Prabowo ini tidak sedikit pun terbesit rasa takut, grogi tidak sedikit pun. Karena bahkan dia menghadapi garangnya sendiri dengan senyuman yang sangat lebar. Karena apa? Karena apa? Dia menganggap yang di depannya itu bukan manusia, tapi pohon. Ya itulah. Tapi memang itu cara yang agak gila ya. Tapi nggak apa-apa, dibolehkan. Yang penting hasilnya positif. Terserah kalian mau untuk menimbulkan rasa berani itu bagaimana. Cari versi sendiri. Ini versi Prabowo, filosofi PON. Ya, saya silakan. Ya, jadi saya terangkan lagi. Yang namanya guru, yang namanya sensei itu tidak untuk ditakuti. Kita karena sama-sama manusia. Sensei itu bukan hantu loh. Ya, kalau dipikir ya sama-sama manusia, kalau ganteng ya jangan sensei dikit lah. Tapi banyakkan saya. Ini karena saya belum tumbuh rambut saja. Lihat nanti kalau saya tidak tumbuh rambut saya gondrong sambil pagi ya kenje. Jadi yang namanya sensei itu, guru itu tidak harus ditakuti, tapi kalau menghormati itu harus. Anda harus hormat kepada guru Anda, kepada sensei Anda. Karena apa? Kalau Anda tidak menghormati guru Anda, niscaya ilmu yang bermanfaat tidak akan Anda dapatkan. Camkan itu. Jadi di sini saya mewakili teman-teman. Terima kasih kepada kedua sensei kita yang sangat super. Tepuk tangan. Yang telah menghajar kita.
kita, mengajarkan ilmu yang bermanfaat untuk kita, ilmu yang bermanfaat dan mengajarkan tentang tanggung jawab dan kedisiplinan. Yang tadinya kita hanya sebatang besi, kemudian kita dirubah, ditembak menjadi samurai yang sangat tajam, yang siap menebas apapun yang ada di depannya. Tepuk tangan buat sosok yang sangat siap. Ada lagi mas. Nah, jadi saya ingin menyanyikan sebuah lagu. Yang ini lagu ini saya sering nyanyikan waktu SD. Dengarkan baik-baik. Ibu dan ayah selamat malam. Ku pergi begadang sampai tahun depan. Begadanglah nak dengan penuh semangat. Rajinlah begadang agar kau jadi bangsa. Nah ini pakai di sini. Hormati gurumu. Nah, hormati gurumu, tampari teman. Itulah tandanya kau murid bajingan. Ini cuma bercanda. Kalau murid budiman, jadi harus menghormatinya dulu. Iya ya. Terima kasih sudah. Jadi jangan jangan lupa bermimpi. Karena mimpi itu adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berpindah sekali mungkin. Jika mimpi Anda dalam keadaan Anda terjatuh, berarti tidur Anda kurang mengat. Gitu. Dan mungkin ada pertanyaan sebentar sebelum saya membubarkan acara ini. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Duduk. Saya ini kamu cari pasangan itu susah. Oke, saya jelaskan sekarang. Solusinya bagaimana orang menjaga? Oke. Silakan. Jadi, yang namanya Tuhan telah menciptakan manusia hidup di muka bumi itu diciptakan berpasang-pasang. Jadi kalau Anda tidak mempunyai pasangan berarti Anda bukan manusia. Jadi begini. Jadi sebenarnya yang namanya jodoh pasangan itu simpel. Jodoh itu adalah cerminan dari diri kita. Kalau diri kita baik, maka jodoh kita akan baik pula. Tapi kalau kita jelek, maka jodoh kita akan jelek. Jadi begini Pak Teguh, saya jelaskan. Jadi daripada Anda menghabiskan waktu untuk pergi ke SK, hanya untuk mencari hiburan, lebih baik Anda tegakkan sholat 5 waktu, maka ke Jepang, cari modalnya sebanyak-banyaknya, pulang ke tanah air, membuat perusahaan, menjadi direktur, dan membantu perekonomian ekonomi negara. Baru setelah itu Anda cari jodoh Anda yang Anda inginkan. Itu. Sudah, waktunya sudah tidak cukup. Kalau dilanjutkan bisa sampai subuh lagi. Ya, maka dari itu saya sebelum tidak ada salah kata, karena ini cuma tidak ada kesamaan tokoh, karakter dan lain ini cuma karangan fiktif belaka. Dan baik berdaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.